Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan saya Fikri. Oke, di video kali ini kita bakal cerita tentang Siro dan seperti biasa kita akan cerita kita akan coba gali dari berbagai macam aspek eh, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari Siro yang akan kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapat banyak pelajaran, banyak hikmah, dan banyak kebaikan. Karena sejatinya sirah ini nggak cuma sekedar kita tahu cerita, kita tahu sejarah, oh dulu pernah terjadi begini, 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 dan begini, tapi kita berharap kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan kita bisa meneladani, mengambil contoh sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di video kali ini saya akan cerita sedikit tentang perjanjian Hudaibiyah di mana di situ ada satu pelajaran yang cukup berharga, yang sangat berharga bagi kita semua, yang membuat kita ketika kita paham harusnya kita jadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih pede dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan karena kita tahu bahwa Allah adalah pengatur segalanya. Tapi kita akan lanjut lagi nanti kita akan bahas lagi lebih dalam apa aja yang terjadi dalam kisah perjanjian Hudaybiyah ini. Oke, pertama sebelum kita berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah, tentu kita akan mulai dulu dari apa sih yang melatar belakangi perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi awal mula sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah ini ada sebuah peristiwa yang kita sebut dengan Umroh Hudaybiyah. Jadi pada saat itu Rasulullah bermimpi bahwa beliau akan memasuki Masjidil Haram gitu. Jadi beliau dan sahabatnya masuk Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, lalu mereka bertawaf, lalu umroh gitu dan sebagian mereka mencukur rambutnya, sebagian memendekkannya. Jadi kalau mencukur ya dicukur habis dan ada yang memendekkannya. Nah, ini dia awal mula yang nanti akan berlanjut sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi awalnya Rasulullah mimpi dulu nih. Ketika Rasulullah mimpi seperti itu, apa yang terjadi gitu. Nah, karena ini yang mimpi Rasulullah, tentu nggak apa ya, nggak kayak kita. Mungkin kalau kita kan mimpinya ya bunga tidur aja gitu. Tapi kalau Rasulullah yang mimpi, tentu ada maksud tertentu. Nah, maka dari situ Rasulullah ini rapat nih sama sahabat-sahabatnya. Apa nih yang kira-kira harus dilakukan? Karena yang mimpi Rasulullah akhirnya mereka sepakat mereka akan berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Akhirnya Rasulullah berangkat pada hari Senin awal bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Jadi ini 6 tahun setelah Rasulullah hijrah ya. Nah, Rasulullah pergi menunggangi Qaswah. Jadi ada yang tahu Qaswah? Qaswah itu untanya Rasulullah, namanya Qaswah. Nah, dan Rasulullah berangkatnya tuh nggak terlalu banyak, cuma sama sekitar 1.400 sampai 1.500 sahabat beliau. Nah, saat itu yang menemani Rasulullah, nah ini nanti penting nih, ini jadi sesuatu pelajaran yang eh, apa ya eh, untuk kita. Jadi Rasulullah ini kalau pergi itu biasa ditemani oleh istrinya. Nah istri Rasulullah kan banyak ya, nggak satu. Mau mukminin itu banyak. Nah pada saat itu ketika berangkat umroh ini, pada peristiwa umroh Hudaybiyah, yang menemani Rasulullah itu adalah Ummu Salamah. Nah kalau mau tahu Ummu Salamah siapa sih? Ummu Salamah ini istri Rasulullah, Ummul Mukminin yang paling tua, yang paling sepuh. Dan dia adalah istri pertama Rasulullah setelah Khadijah. Jadi ketika Ibunda Khadijah meninggal, Rasulullah ditawarkan dua orang untuk dinikahi. Yang pertama Ummu Salamah, yang kedua Aisyah. Rasulullah menikahi Ummu Salamah yang sebetulnya bahkan Ummu Salamah sendiri ini lebih tua dari Rasulullah. Nah, jadi ditemaninya Rasulullah waktu itu sama Ummu Salamah. Dan sementara nih, ini penting nih. Jadi kalau bahwa dalam Islam itu nggak semuanya cuma sekedar pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang ketika nanti di akhir, ketika ikhtiar itu udah sempurna, doa itu udah sempurna. Nah, ini juga bentuk ikhtiar Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh, apa yang Rasulullah siapkan di Madinah? Nah, di Madinah Rasulullah menyiapkan Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum ini sahabat Rasulullah yang dipercaya untuk memegang pemerintahan sementara, kalau bahasa sekarang PLT lah ya, memegang pemerintahan sementara di Madinah. Nah, terus Rasulullah juga melakukan strategi lain. Karena gini ya, kondisinya saat itu ketika 6 Hijriah ini, saat Rasulullah hendak berangkat untuk umroh ini, Mekah sama Madinah itu lagi panas, lagi panas, lagi panas dalam artian karena memang sudah berperang ya. Udah tadi kan udah ada perangnya, udah ada perang Badar, perang Uhud. Jadi memang sudah berapa kali perang
Jadi kondisinya tuh nggak yang lagi nyaman. Maka apa yang terjadi? Coba bayangin ya, kalau kita lagi nggak akur nih sama negara tetangga atau kita sama tetangga kita aja deh. Kita lagi nggak akur, lagi ribut mulu nih, udah berapa hari ribut terusnya tiba-tiba datang mau bertamu gitu. Itu kan nanti bisa jadi satu apa ya hal yang dipikirkan nih, wah nih jangan-jangan mau makar nih, jangan-jangan mau berbuat jahat nih. Maka ini juga disiasati sama Rasulullah. Caranya apa? Rombongan ini, rombongan umroh ini tidak berbekal senjata kecuali senjata yang biasa dibawa sama musafir. Nah, jadi kalau kalau musafir itu ya wajar bawa senjata karena kan perjalanan jauh zaman dulu ya beda sama kita. Kita kan sekarang kita udah banyak ya apa perangkat-perangkat keamanan di jalan. Kalau zaman dulu kan enggak. Jadi musafir itu terbiasa membawa senjata. Senjata musafir itu apa standarnya? Itu pedang yang tersarung. Jadi pedangnya tuh enggak dibuka, disarung. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nih, terusnya apalagi yang dilakukan? Rasulullah juga membawa hewan-hewan kurban yang diberi tanda dengan kalung. Jadi hewan kurban itu unta-unta ini dibawa dan dikasih tanda supaya ketahuan ini tuh hewan kurban. Nah, apa gunanya ini semua persiapan ini? Jadi ini key pointnya ya. Persiapan-persiapan ini apa sih gunanya? Nanti kita akan pelajari ketika penjelasan lebih lanjutnya. Oke, lalu apa yang dilakukan lagi sama Rasulullah? Itu tadi awalnya. Nah, Rasulullah berjalan nih dari Madinah ke Mekah itu juga nggak sembarangan. Nah, ini dari sini kita harus paham nih, dari kita pelajari dari sini nanti kita akan pelajari bahwa ternyata Rasulullah ini cerdas, jenius gitu loh. Jadi Rasulullah nggak sembarangan. Oh, ayo karena semangat, giroh demi agama kita langsung jalan. Enggak gitu juga. Girohnya ada, semangatnya ada, jalannya langsung ada, tapi eh, dengan ada pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan, ada strateginya. Nah, ini yang dilakukan sama Rasulullah strateginya. Saya akan jelaskan dulu. Pertama, dari Zulhulaifa, Rasulullah langsung pakai baju ihram dari Zulhulaifa. Jadi kalau sahabat tahu, baju ihram itu baju yang tadi, baju putih yang bisa dipakai buat tawaf tanpa jahitan. Jadi satu lembar kain aja kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan ya dia pakai baju full menutup menutup seluruh tubuh. Nah, Zulhulaifa ini di mana? Ini yang penting ya. Jadi Zulhulaifa ini kalau kita uh, lihat nih di peta, di sini ada petanya. Nanti uh, Zulhulaifa ini adanya masih dekat sama Madinah. Ya, ya. Jadi belum sampai ke Mekah nih. Setengah perjalanan aja, jangan kan setengah, sepertiga perjalanan ke Mekah aja belum ada. Jadi baru keluar Madinah sedikit dari Kuba, Madinah Al Munawwaroh, Kuba, nah Zulhulaifa baru keluar dari Kuba, Zulhulaifa langsung pakai baju ihram. Nah, kenapa ini penting? Ini untuk menunjukin bahwa perjalanan pada saat itu bukanlah perjalanan untuk perang, tapi perjalanan untuk umroh, untuk ke Ka'bah. Nah, terusnya kemudian apalagi yang dilakukan strategi berikutnya? Rasulullah utus mata-mata. Nah, mata-mata dari Bani Khuza'ah untuk mengetahui gimana nih pergerakan Quraisy. Karena kan Rasulullah saat ini memberikan aksi gitu. Saat itu Rasulullah memberikan aksi dengan bergerak dari Madinah untuk berjalan umroh ke Mekah. Udah dipersiapkan, hewan kurbannya udah disiapkan, rombongannya udah siap, terusnya sudah pakai baju ihram, tidak membawa senjata yang untuk perang. Nah, tapi kita kan harus lihat lagi nih, nanti Rasulullah harus lihat lagi gimana reaksi Quraisy terhadap apa ya tindakan Rasulullah saat itu. Maka Rasulullah kirim mata-mata nih dari Zulhulaifa udah siapin. Ayo mata-matanya dari Bani Khuzah, tolong dicek nih Quraisy ngapain aja. Nah, sesampainya di Asfan, Rasulullah mendapat laporan nih. Nah, jadi sampainya di Asfan. Asfan itu ada nih Mak. Asfan itu udah setelah perjalanan ya cukup jauh, Asfan itu udah mulai deket sampai deket-deket ke Mekah nih. Jadi kalau nanti udah deket ke arah Hudaibiyah ya, nanti di situ akan ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, sesampainya di Asfan, Rasulullah dapat laporan kalau Ka'ab bin Luwai itu sedang ngumpulin orang-orang Habish. Habish itu dari Bani Kinanah untuk menghadang rombongan Rasulullah. Nah, jadi itu yang terjadi. Maka saat itu apa yang dilakukan Rasulullah? Ini kan udah sampai di Asfan nih ya. Udah jalannya udah lebih dari setengah perjalanan. Maka Rasulullah bermusyawarah. Nah, di sini juga menunjukkan kalau kita belajar dari sirah, ini juga menunjukkan kualitas kepemimpinan Rasulullah di mana Rasulullah ini enggak yang otoriter. Wah, Ka'ab bin Luwai udah nyiapin, pokoknya kita serang. Enggak gitu.
caranya? Rasulullah ajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah pada saat itu, lalu setelah bermusyawarah dan itu pun dikasih pertimbangan ke sahabat-sahabatnya. Gimana nih, kita mau lanjut lagi sampai Mekah? Ini udah deket ya, udah deket Mekah ya, udah di Aswan. Mau lanjut lagi sampai Mekah, kita lanjutkan umroh atau gimana? Apakah kita pulang? Nah, pada saat itu Abu Bakar angkat bicara. Abu Bakar bilang gini, Allah dan Rasulnya lebih tahu bahwa kita datang hanya untuk menunaikan umroh, kata Abu Bakar. Kita tidak datang untuk memerangi siapapun, tetapi, kata Abu Bakar, tapi, nah ini di sini kalau teman-teman tahu Abu Bakar ya katanya sangat lembut, luar biasa, apa ya, ya orangnya tidak suka kekerasan, eee, tapi di sini kedengeran nanti, bakal kelihatan tegasnya Abu Bakar. Dia bilang lagi apa, "Tetapi siapapun yang menghalangi kita dari Baitullah, maka akan kita perangi." Nah, Abu Bakar tuh keluar tegasnya. Jadi Abu Bakar untuk yang kayak gini-gini nih, keluar nih kepemimpinannya, tegasnya keluar, bahkan lebih tegas dari Umar kadang-kadang kayak gini nih. Maka setelah bermusyawarah seperti itu, Abu Bakar udah ngomong itu, sahabat yang lain pun setuju. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun ada potensi perang. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Maka ketika perjalanan dilanjutkan dari Aswan, eh, ada penghadangan terhadap rombongan Rasulullah yang dilakukan di daerah Zutua namanya. Zutua itu penghadangannya ini waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, kenal gak Khalid bin Walid? Khalid bin Walid nanti yang nanti akan akhirnya masuk Islam dan jadi Saifullah, pedangnya Allah yang tidak terkalahkan, tidak terpatahkan. Nah, saat itu Khalid bin Walid menghadang di Zutua, lalu setelah di sana tuh udah terlihat ya. Jadi pasukan Muslim sama pasukan Khalid ini udah eh, hadap-hadapan di rombongan Muslim sama pasukannya Khalid, tapi tidak mengambil tindakan karena kan tidak sembarangan. Oh, yuk kelihatan langsung perang enggak gitu juga. Jadi ada adabnya, ada adabnya. Jadi saat itu mereka masih saling lihat nih, saling lihat-lihatan. Nah, di sini ada satu peristiwa menarik gitu. Ada satu peristiwa menarik eh, di mana Khalid mempelajari apa yang dilakukan oleh orang Muslim gitu kan. Jadi ternyata pada saat waktu zuhur masuk, umat Muslim itu kan sholat zuhur. Maka ketika Khalid liatin sholat zuhur, Khalid lihat nih, oh iya umat Muslim sholat ya. Umat Muslim khusyuk di situ tuh, tenang, nggak peduli sama yang lain. Kata Khalid, ini kesempatan nih. Kalau mau nyerang, maka serangan yang terbaik adalah pada saat mereka lagi sholat nanti. Gitu. Jadi akhirnya saat itu Khalid merencanakan untuk membuat serangan pada saat asar. Jadi pada waktu sholat berikutnya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika masuk waktu asar, ternyata umat muslim tidak lagi sholat seperti biasa. Jadi Rasulullah pada saat itu memerintahkan sahabat untuk sholat khauf, sholat 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 takut. Jadi sholat takut itu sholat khauf itu sholat yang dilaksanakan dalam kondisi yang darurat, kondisi takutan. Nanti caranya gimana macam-macam. Ada Rasulullah punya banyak versi ketika melakukan sholat khauf. Ada yang Rasulullah diri di depan, sholat 4 rakaat. Nanti pasukan pertama, pasukannya 2 baris, 1 baris nanti ikut 2 rakaat pertama, lalu 2 rakaat berikutnya pasukan yang satu lagi ikut, dan ada juga beberapa mode yang lain bahkan bisa dilakukan di atas kuda. Jadi eh, ini sholat yang apa ya benar-benar dilaksanakan dalam kondisi darurat, kondisi ketakutan, kondisi berbahaya, dan kondisi perang. Jadi ini yang terjadi. Ketika Rasul memerintahkan seperti itu, maka hilang kesempatan Khalid untuk melakukan serangan terhadap kaum muslimin. Nah, lalu apa yang terjadi? Maka setelah itu, ini kan Khalid sudah nggak bisa nyerangnya. Apakah Rasulullah melakukan serangan? Enggak. Rasulullah menghindar karena Rasulullah mau menunjukkan bahwa ini rombongan umroh, bukan rombongan yang lagi pengen perang. Jadi Rasulullah langsung ambil jalur lain yang nggak umum, yang lebih sulit untuk menghindari penghadangan dari Khalid bin Walid ini. Maka Rasulullah muter dan Rasulullah berjalan waktu itu dengan rombongan Muslim ini melalui celah gunung. Nah, ketika melalui celah gunung itu mereka nanti rutenya melewati Saniatul Murad dan menuju Hudaybiyah. Khalid ketika melihat kepulan asap eh, yang ditinggalkan oleh rombongan kaum muslimin, saat itu langsung sadar kalau ternyata oke, mereka lolos gitu. Kaum muslimin saat itu lolos, nggak bisa diserang karena sudah menghindar, maka Khalid pun balik
balik melapor kepada kaum Quraisy. Nah, di sini ada peristiwa menarik dari kalau tadi Rasulullah dari apa Saniyatul Murad gitu kan, melewati Saniyatul Murad. Ada satu peristiwa menarik karena Qaswa, tahu Qaswa? Ayo kita reminder lagi. Qaswa ini untanya Rasulullah. Qaswa tuh mogok. Jadi Qaswa mogok di Saniyatul Murad, nggak mau jalan. Sampai dibicarain sama sahabat-sahabat, ya Rasulullah Qaswa mogok, Qaswanya nggak mau jalan gitu. Tapi Rasulullah waktu itu bilang gini, sesungguhnya ia dihentikan oleh zat yang dulu menghentikan pasukan gajah. Nah, kapan Qaswanya jalan lagi ketika Rasulullah berikrar berjanji bahwa Rasulullah akan tetap berjalan, tetap tegak sampai agama Allah ditegakkan gitu kan. Jadi akan tetap memperjuangkan nih mau jalan umur sampai agama Allah tegak gitu kan. Maka ketika Rasulullah sudah berikrar seperti itu, Qaswanya mau jalan lagi. Nah, terusnya lalu mereka berjalan rombongan ini sampai ke Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah muslimin pada saat itu kehausan. Kehausan karena perjalanan jauh ya dari Madinah ke Mekah itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita kan ada mobil, terus sekarang udah ada kereta cepat. Kalau mau pakai pesawat juga mungkin udah bisa, tapi dulu kan nggak. Jadi ini kehausan, padang pasir, terus di sana di Hudaybiyah sendiri mata airnya udah hampir kering. Jadi nggak ada air lah. Nah, maka apa yang dilakukan sama Rasulullah? Rasulullah minta ambil anak panah, lalu dilemparkan ke mata air tersebut, maka airnya keluar lagi, dan setiap kelompok dari kelompok kaum muslimin itu akhirnya bisa mendapatkan minum yang cukup. Nah, ini salah satu bentuk mukjizat Rasulullah. Nah, ini yang dibilang pertolongan Allah kita. Tapi ini enggak tiba-tiba ujuk-ujuk oh langsung dikasih gitu. Enggak. Ini udah panjang nih perjalanannya dari tadi. Kalau kita ngejalanin mungkin kita udah lelah banget. Bayangin dari tadi berangkat umroh, udah siap, oh kita nggak ada perang, terusnya dikejar-kejar dan lain-lain. Jadi udah capek-capeknya nih. Jadi pertolongan Allah tuh pada saat ini tadi ikhtiarnya udah optimal, udah maksimal, doanya juga udah maksimal. Jadi di situ pertolongan Allah datang. Nah, terus kita lanjut lagi. Apa yang terjadi setelah tadi rombongan muslimin sudah sampai di Hudaybiyah? Maka yang terjadi adalah mediasi. Jadi kaum Quraisy ini didatengin sama Budail bin Warqa al-Khuzai namanya. Budail. Budail ini nanyain ke Rasulullah, "Nih, mau ngapain nih ke sini? Niatnya apa sih?" gitu. Maka Rasulullah nyampein bahwa rombongannya ini datang bukan buat perang, tapi buat umroh. Nah, maka Budail pun balik lagi ke kaum Quraisy lalu menyampaikan pesan Rasul pada Quraisy bahwa ini nih Rasulullah nih rombongannya cuma mau umroh aja. Nah, ketika itu kaum Quraisy tuh di kan mereka ada dewannya ya. Mereka masih emang bener gitu kan. Kita kan lagi perang sama Muhammad gitu kan. Akhirnya mereka masih belum percaya. Mereka kirim satu orang lagi namanya Mikras bin Hafiz. Mikras bin Hafiz ini eh, balik lagi dan menyampaikan pesan Rasulullah. Jadi Mikros itu datang ke hadapan Rasulullah, dijelaskan juga sama Rasulullah, tapi lalu dia balik lagi dan menyampaikan pesan Rasulullah. Nah, eh, Mikros ini ada satu yang menarik ketika Mikros datang gitu, karena Rasulullah tahu, Rasulullah ini baca nih ya. Jadi salah satu kecerdasan Rasulullah dan ini yang penting. Jadi betapa bahwa Rasulullah itu nggak cuma sekedar oh dibantu sama Allah semua enggak. Rasulullah ini cerdas. Jadi ketika tadi Budail Rasulullah jelaskan dan ketika Mikros Rasulullah juga jelaskan dengan cara yang sama. Tapi Rasulullah waktu itu ngebisikin sesuatu ke sahabat-sahabat bahwa ini nih Mikros ini suka khianat nih gitu. Jadi Rasulullah tahu siapa yang dihadapin. Rasulullah tahu tuh waktu itu siapa yang dihadapin, maka Rasul tetap jelaskan dengan sama gitu. Nah, ketika tadi balik lagi Mikros balik lagi ke Quraisy, lalu dia menceritakan apa yang dia dengar, Quraisy masih terpecah, masih nggak mau terima nih gimana dan ya tadi akhirnya ada satu orang dari golongan Quraisy namanya Khulais bin Alqamah, dia minta izin ke dewan, saya mau temuin Rasulullah, saya mau temuin Muhammad gitu kan. Jadi saya pengen ketemu sama Muhammad. Nah, maka akhirnya Khulais ini jalan menuju Hudaybiyah untuk bertemu Rasulullah saat itu.
Nah, ini juga nih, ini bentuk cerdasnya Rasulullah. Jadi sini ada satu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Ketika Rasulullah lihat dari jauh, kalau yang datang itu Hulais, Rasulullah itu kan Al-Amin ya. Al-Amin dikenal sama masyarakat luas. Rasulullah kenal banyak orang di kaum Quraisy. Nah, ketika Rasul lihat yang datang itu Hulais, Rasulullah tuh langsung perintahkan seluruh sahabatnya untuk dibariskan semua hewan kurban yang mereka bawa. Jadi yang hewan kurban yang sudah dibawa dari Madinah ke Mekah ini disuruh dibariskan. Jadi gimana caranya ketika Hulais datang ke perkemahan muslimin, dia akan disambut sama jajaran hewan kurban yang banyak. Kenapa begitu? Karena Rasulullah kenal Hulais. Rasulullah tahu bahwa Hulais ini adalah seorang yang sangat menghargai kurban. Dia sangat menghargai kurban untuk Allah gitu kan. Makanya ketika Hulais datang, dilihat tuh di perkemahan itu, wah ini hewan kurbannya banyak banget. Hulais langsung mikir, wah ini beneran pengen umroh nih gitu. Ini hewan kurbannya udah siap banyak banget. Ini beneran pengen umroh. Maka akhirnya Hulais kembali ke Dewan Quraisy waktu itu. Lalu dia menegaskan. Jadi dia nggak lagi ngomongin jawaban Rasulullah aja. Dia menegaskan bahwa ini rombongannya Rasulullah nih, rombongannya Muhammad nih beneran pengen umroh. Itu hewan kurbannya banyak kok, udah siap. Dan kalau dia pengen umroh, kata Hulais, kalau dia udah siap kurban, maka nggak boleh dihalang-halangi gitu. Itu jadi kehormatan penduduk Mekah saat itu gitu kan. Karena memang mereka kan jadi tempat tujuan ibadah pada saat itu. Maka Hulais keluar tuh penegasan dari Hulais. Ini nggak boleh dihalangi nih, kata Hulais. Apa yang terjadi ketika Hulais mengatakan itu? Yang terjadi maka terjadi perdebatan di kalangan Quraisy. Adu mulut. Pokoknya cukup sengit, ribut lah tuh. Bisa jadi mereka ribut sendiri gitu. Sampai akhirnya ketika itu datanglah berbicara Urwah bin Mas'ud As-Saqafi namanya. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini bilang pada Quraisy, eh, kalau Rasulullah itu ngasih tawaran yang bagus, Muhammad ngasih tawaran yang bagus. Kenapa? Karena dia pengen datang dengan damai, dia pengen umroh, kata Urwah ini, dan dia udah menyiapkan kurban. Nah, jadi itu tawaran yang bagus untuk penduduk Mekah. Nah, lalu akhirnya untuk menghindari perdebatan yang makin panjang, Urwah pun langsung berjalan gitu, langsung pergi menemui Rasulullah pada saat itu. Nah, satu catatan, Urwah ini bukan anak muda. Urwah ini sesepuh. Jadi kalau di Quraisy itu Urwah ini sesepuh. Jadi dia sesepuh, sudah tua, maka ketika dia datang menemui Rasul untuk negosiasi. Nah, apa yang terjadi ketika Urwah datang? Urwah ini nanyanya tuh ya kayak ngalor ngidul. Tahu ngalor ngidul ya apa aja kayak basa-basi, tanya sana sini menyelidik, kadang-kadang nggak sopan. Kadang-kadang dia mengeluarkan satu statement-statement yang nggak sopan. Bahkan dia punya beberapa tindakan yang bikin sahabat lain gerah gitu, bikin sahabat-sahabat Rasul gerah. Contoh, misal gini. Jadi ketika lagi ngomong itu katanya udah pulang aja gitu. Akhirnya nggak usah lah ngapain. Emangnya kamu nanti nggak ditinggalin sama pengikutmu, kata Arwah. Kalau kamu kayak gini nih nanti bisa jadi perang, pengikutmu pada habis, kamu bakal ditinggalin. Abu Bakar reaksi gitu. Oh, nggak boleh, jangan sembarangan. Pergi aja gitu. Kita bakal tetap maju intinya gitu. Ada bahasanya yang kadang sampai itu keras tuh Abu Bakar bahasanya. Tapi intinya Abu Bakar nggak suka tuh. Dia langsung, terus akhirnya Urwan nanya ke yang lain, siapa deh? Kata Urwan, itu Abu Bakar. Kata akhirnya Abu Bakar. Oh ya Abu Bakar. Terus ya, nah Urwa ini kan hadap-hadapannya sama Rasulullah. Dia iseng tuh. Dia tuh iseng banget. Jadi sambil hadap-hadapan kan orang Arab tuh ya ada jenggotnya. Jadi Urwah itu sambil ngomong sama Rasul sambil megangin jenggot. Tapi bukan jenggotnya Urwah. Jenggotnya Rasulullah tuh dipegangin gitu. Diusap-usap jenggotnya Rasulullah. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi ketika Urwah ngelakuin itu? Akhirnya ada sahabat lain yang gerah. Ada sahabat lain lagi yang gerah. Akhirnya Urwah digetok tangannya pakai pedang. Kebayang nggak digetok pakai pedang? Nggak ditebas, digetok aja, digetok. Tapi pakai pedang, digetok pakai pedang itu keras tuh sakit. Digetok gitu. Dan setiap
Urwah pengen pegang ini ya, pegang pegang jenggot Rasulullah, digetok lagi pakai pedang. Sampai akhirnya Urwah nanya, siapa itu? Gitu, getok-getok tangan saya gitu kan. Intinya seperti itu kira-kira. Akhirnya dibilang sama yang lain, ini Mughirah bin Syu'bah. Terus si Urwahnya langsung ngedumel katanya, udah dasar anak nggak tahu untung gitu. Dasar anak nggak sopan. Tahu nggak kenapa? Karena Mughirah bin Syu'bah ini sebetulnya adalah keponakannya Urwah. Keponakannya Urwah, dan dulu Mughirah itu punya kasus di Quraisy yang sampai dia hampir-hampir dibunuh, diadili, tapi diselamatkannya sama Urwah. Makanya nih, ini pamannya nih yang nyelamatin, segitu nggak relanya nih sahabat ketika, padahal itu pamannya yang nyelamatin dia dulu ketika janggutnya Rasulullah itu dipegang-pegang. Ini nggak rela sampai akhirnya oke, setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol Urwah dengan Rasulullah saat itu, Urwah balik ke Quraisy. Lalu dia bilang apa ke Quraisy, ke kaum Quraisy pada saat itu, sebaiknya kalian terima aja deh tawaran Muhammad. Ini tawaran yang bagus, tawaran yang baik. Dan Urwah ini dulu kayak apa ya, duta besar kali ya. Urwah itu kayak duta besar. Jadi Urwah itu udah ketemu banyak raja. Jadi dia sering jadi delegasinya Quraisy kemana-mana. Karena kan dulu Quraisy itu diapit dengan oleh dua kerajaan besar ya, mau Romawi, Persia gitu. Jadi Urwah udah ketemu raja-raja. Kata Urwah, satu tambahan statementnya Urwah di depan orang Quraisy saat itu, saya udah ketemu banyak raja-raja, gitu. Dan saya nggak pernah ketemu orang raja yang lebih dihormati sama pengikutnya seperti Muhammad dihormati sama sahabat-sahabatnya. Percaya deh, kalau Muhammad Nudah itu, kalau Muhammad wudhu banyak yang mau nadangin airnya. Kalau Muhammad Huda pasti banyak yang mau ambil ludahnya. Sampai segitunya hormatnya sahabat sama Rasulullah. Makanya itu jadi statementnya Urwah. Maka dia adalah orang yang mulia, kata Urwah. Maka terima tawarannya. Nah, lalu apa yang terjadi? Tentu ini bikin Quraisy bimbang gitu. Tadi kan udah cekcok, udah perang mulut. Sekarang bimbang. Orang-orang yang tua-tuanya di Quraisy ini akhirnya mikir nih, apa kita harus memutuskan sesuatu, sementara Rasulullah masih di Hudaybiyah rombongannya. Nah, ketika saat itu belum terjadi keputusan, Quraisy ini masih berunding, masih berpikir. Ada 70 sampai 80 orang pemuda Quraisy yang berpikirannya dangkal ya, karena mereka pemuda gitu, masih masih jauh lah usianya di bawah Rasulullah tentu. Dan mereka akhirnya nurunin Bukit Tanim. Jadi ada Bukit Tanim itu di dekat Hudaybiyah, nanti turunnya masuk, ketika turun sampainya ke Hudaybiyah. Mereka berniat untuk melakukan apa ya, membuat kekacauan di perkemahan muslimin. Jadi mereka berusaha nyusup lewat Bukit Tanim. Tapi emang dasar apa ya? Ya udah, Allah punya rencananya sendiri. Tapi akhirnya mereka ditangkap sama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini sahabat Rasulullah yang waktu itu bertugas menjaga perkemahan kaum muslimin. Jadi ketika mereka turun nih, baru turun, akhirnya ditangkap sama Muhammad bin Maslamah, dan akhirnya ditangkap nih 70 sampai 80 orang pemuda ini. Tapi setelah itu kan mereka jalannya malam tuh ya, malam turunnya ditangkap, tapi paginya dibebaskan oleh Rasulullah tanpa syarat. Kenapa? Nah, ini juga cerdasnya Rasulullah. Jadi karena Rasulullah waktu itu adalah seorang pemimpin sedang membawa sebuah rombongan dalam misi damai, maka Rasulullah bebaskan mereka tanpa syarat sebagai sebuah gesture, sebagai sebuah itikat baik bahwa ini kita nggak lagi mau perang loh. Gitu. Makanya ini ada 70 sampai 80 orang mau ngacauin tenda kita, mau ngacauin kemah kita nggak hukum apa-apa. Kita bebasin, kita lagi pengen damai. Itu bentuknya, bentuk etikatnya. Akhirnya eh, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Rasulullah mengutus Umar untuk berunding sama Quraisy. Tapi Umar nggak mau. Umar nggak mau. Bukannya jadi dulu biasa ya, kalau kalau Rasulullah itu bukan ditolak ya, mungkin bahasanya. Rasulullah itu dikoreksi, di apa ya? Ya, ketika sahabat akhirnya nolak dengan alasan itu. Dan itu biasa. Itu biasa. Umar nolak. Penolakan Umar juga bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang buruk. Waktu itu Umar punya alasan.
ya Rasul, aku itu dari Bani Adi, dari Bani Adi. Kalau saya datang ke sana nggak ada yang jadi penjamin. Jadi Bani Adi itu bukan Bani yang kuat di sana gitu. Nggak ada yang jadi penjamin, maka keselamatan saya terancam. Dan nanti ya berarti kalau keselamatan delegasinya terancam, berarti potensi eh, apa ya, ini perundingannya bisa lolos atau enggak, malah bisa jadi batal gitu. Jadinya nggak berhasil perundingannya. Maka kata Umar, kenapa cobalah utus Utsman, karena Utsman ini dari golongan kaum bangsawan di Quraisy, dia punya kekuatan, keluarganya banyak, dia punya banyak penjamin, bakal banyak orang yang siap menjamin Utsman. Nah, dengan apalagi tadi secara kelakuan kan Utsman memang orang yang apa ya, yang baik, yang derma, yang banyak temennya, para temanannya. Akhirnya Utsman turun. Utsman dari Hudaybiyah bergerak ke Mekah untuk melakukan perundingan. Nah, di sana Utsman itu cukup lama. Kenapa? Karena ya tadi Quraisy kan masih masih belum sepakat. Mereka masih sibuk ribut sesamanya sampai akhirnya Utsman itu cukup lama. Jadi Utsman itu, dan Utsman juga nggak langsung tiba-tiba datang ke dewan. Dia datangin dulu beberapa orang terpercayanya, orang-orang yang siap menjamin dia, lalu dia datang. Lalu Utsman terpaksa harus nunggu cukup lama karena ini nih masih panjang nih, masih panjang. Mereka masih runding dan dulu nggak ada WhatsApp gitu ya. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada SMS. Jadi ketika lama dalam kondisi yang lagi tegang ini, apa yang akan terjadi? Akhirnya muncul desas-desus bahwa Utsman sudah dibunuh. Maka ketika mendengar desas-desus tersebut, Rasulullah langsung mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada di situ. Nah, tadi sekitar 1.400 sampai 1.500 orang untuk berbaiat. Jadi akhirnya mereka semua berbaiat bahwa menyatakan bahwa mereka nggak akan mundur sampai urusan ini selesai. Mereka berbaiat di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah, dan itu sampai diabadikan dalam surah Al-Fatihah. Jadi semua orang itu ikut berbaiat sama Rasulullah itu, menyatakan kita siap di sini sama Rasulullah sampai akhir. Kita nggak akan mundur sampai urusan kita selesai nih, sampai urusan Utsman selesai. Karena saat itu dipercaya desas-desusnya bahwa Utsman ini sudah sudah dibunuh. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, eh oh ya, ada satu lagi bagian yang menarik dari baiat. Akhirnya nih baiatnya namanya dikenalnya baiat Ridwan. Ada satu lagi bagian yang menarik dari baiat Ridwan, karena dari seluruh rombongan Rasulullah semuanya ikut berbaiat kecuali satu orang. Satu orang, dan satu orang itu namanya seorang munafik, namanya Jad bin Qais. Jad bin Qais dia tidak ikut berbaiat, dan orang terakhir yang ikut berbaiat pada baiat Ridwan adalah Utsman bin Affan. Ini yang paling menarik. Jadi ketika mereka semua kan 1.500, 1.400 sampai 1.500, panjang tuh ya, baiat satu-satu, salaman sama Rasulullah satu-satu. Jadi semua itu dapetin tuh salaman sama Rasulullah kecuali tadi yang Jad bin Qais itu. Sampai ketika akhirnya udah yang terakhir, Utsmannya datang. Karena ternyata Utsman nggak dibunuh, tapi memang Utsman tertahan cukup lama di Quraisy, di Mekah, untuk membahas perundingan. Jadi ketika uh, udah yang selesai, Utsman datang tuh dari Jawa. Rasulullah langsung panggil Utsman, sini Utsman gitu kan. Akhirnya disalamin sama Rasulullah dan dibaiat, dan semua orang yang berbaiat pada Rasulullah pada saat itu adalah orang-orang yang diberkahi sama Allah. Makanya tadi sampai diturunkan ayatnya pada surah Al-Fatih. Ya. Nah, lalu apa nih terjadi? Tadi sudah panjang, sudah sampai dari mulai perjalanan sampai terjadi uh, baiat Ridwan. Nah, maka ketika Utsman pulang balik ke Hudaybiyah, maka saat itu ada satu berarti saat itu ada secerca harapan pintu perdamaian. Maka akhirnya setelah Utsman sampai, Quraisy juga mengirimkan utusannya namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini nanti kalau sahabat, nanti kapan-kapan kita cerita, Suhail bin Amr ini adalah seorang yang menarik. Kenapa menarik? Karena Suhail ini orang yang paling dulu ketika Rasulullah masih di Mekah vokal ngata-ngatain Rasulullah itu, dan ngata-ngatain itu nyakitin, nyakitin banget sampai sampai Umar tuh pengen banget. Umar tuh gemes tuh kalau sama Suhail, kayaknya pengen dipatahin giginya. Pokoknya Umar tuh yang segitu gemesnya sama Suhail. Tapi Rasulullah nahan.
ditahan sama Rasul karena Rasulullah tahu Suhail punya peran lain. Tapi uh, it's next time lah, nanti kita akan bahas. Sekarang kita cerita dulu tentang apa yang dilakukan ketika Suhail ini datang menemui Rasulullah. Nah, ketika Suhail datang ketemu Rasulullah, akhirnya mereka berbicara, Suhail dan Rasulullah berbicara untuk menegosiasikan perjanjian damai ini, dan terjadi apa ya, negosiasi yang cukup lama. Cukup lamanya ya salah satunya karena tengilnya Suhail ini gitu. Suhail itu kan tengil gitu ya. Dia namanya dia nggak suka sama Rasul saat itu, dan dia tuh pengen nunjukin, dia tuh senang menunjukkan ketidaksukaannya. Sampai akhirnya apa ya, eh, tercapailah beberapa poin kesepakatan. Yang pertama adalah Rasulullah harus balik dulu nih. Jadi nggak boleh umroh tahun ini. Hari ini saat itu nggak boleh umroh, harus balik lagi, balik dulu ke Madinah. Silakan umroh tahun depan. Terusnya poin kedua ada gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi antara Mekah dan Madinah tidak ada peperangan selama 10 tahun, gencatan senjata, damai. Lalu ada kebebasan, ada kesepakatan untuk kebebasan bergabung dengan pihak muslimin maupun Quraisy. Jadi misal kan antara Mekah Madinah tuh banyak daerah lain. Jadi misal daerah lain ada yang ingin bergabung sama muslimin, silakan. Jadi bebas-bebas saja, atau mau gabung sama Quraisy silakan aja. Jadi misal dari Bani Kinana, Bani-bani yang lain silakan aja gabung, dan mereka akan dianggap sebagai bagian dari siapa yang mereka gabungin. Jadi kalau misalnya mereka gabung sama muslimin, mereka dianggap bagian dari muslimin. Kalau gabung sama Quraisy dianggap bagian dari Quraisy. Jadi sekutunya. Nah, yang keempat poinnya, kaum Quraisy eh, yang jadi Muslim harus dibalikin. Nah, ini poin yang cukup kontroversi, tapi ini luar biasa cerdasnya Rasulullah di sini, dan hebatnya makar Allah di sini. Jadi kaum Quraisy yang menjadi Muslim harus dikembalikan ke walinya. Kalau walinya minta, misal taruhlah si A masuk Islam, dia datang pindah ke Madinah hijrah, lalu bapaknya nggak setuju, lalu maka diminta lagi harus dikembalikan. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Kalau orang Islam dari Madinah misal pindah ke Mekah, balik ke Mekah dia nggak mau Islam lagi, dia mau kafir, maka walaupun walinya nggak setuju nggak boleh diminta, bebas. Nah, ini jadi satu poin yang kontroversi, banyak sahabat yang nggak setuju, salah satunya Umar. Kok kayaknya kita kalah di sini gitu, tapi Rasulullah menyetujui ini, dan nanti kita akan bahas kenapa ini jadi uh, ini plot twist banget sih, uh, cerdasnya Rasulullah dan hebatnya makar Allah tuh di sini. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, setelah itu kesepakatan ini disepakati, maka ditandatangani. Nah, pas tanda tangan juga ini ada aja ceritanya. Suhail itu emang rada-rada ya nih. Jadi Suhail itu rada-rada, pas tanda tangan itu Suhail gini. Eh kan dibuat yang nulis suratnya itu, nulis surat perjanjiannya itu Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika ditulis maka ditandatangani oleh dari Muhammad Rasulullah. Enggak, pertama bukan itu dulu. Dimulainya dari Bismillah. Jadi Rasulullah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Suhail langsung nyelak, diselak langsung sama Suhail. Eits, ntar dulu kata Suhail. Kita apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kita nggak kenal gitu. Kita nggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kenalnya Bismillah. Udah pakai kita aja. Bismillahumma kata 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 Suhail, karena pada saat itu Quraisy itu kan nggak, bukannya tidak beriman pada Allah, sebetulnya mereka mengakui Allah gitu, mereka mengimani Allah, tapi mereka mengadakan sekutu-sekutu lain terhadap Allah, makanya dikatakan kaum musyrik gitu. Nah, kata Suhail, Bismillahumma lah, jangan jangan Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak kenal. Terusnya akhirnya kata Rasulullah, ya udah Ali ganti gitu, akhirnya diganti jadi Bismillahumma. Dibuat poin-poin perjanjiannya, pas terakhir tanda tangan oleh Muhammad Rasulullah, langsung Suhail nyelak lagi. Sebentar dulu, kalau kita ngakuin engkau Rasulullah, ya ngapain juga kita halang-halangin gitu loh, kata Suhail. Ngapain kita perang? Kalau kita ngakuin engkau Rasul, ya ngapain kita ribut gini? Ngapain kita perang? Kita nggak terima. Udah tulis aja Muhammad. Akhirnya kata Rasulullah, eh, Rasul nyuruh Ali untuk ganti ganti jadi Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah gitu, sesungguhnya kata Rasulullah bilang, sekalipun kalian, walaupun kalian tidak mengakui aku sebagai Rasul, maka aku tetaplah seorang Rasul. Kata Rasulullah saat itu, maka ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika itu sampai situ nih, Alinya nggak mau.
Ali kesel nih, Ali kesel banget sama Suhail waktu itu. Nggak mau tuh, jadi Suhail tuh pinter bikin orang kesel gitu ya. Udah Umar, Ali juga kesel. Nah, Ali nggak mau sampai akhirnya bisa jadi tuh kalau waktu itu Rasulullah nggak ngapus sendiri, itu nggak jadi kayaknya perjanjiannya. Jadi akhirnya Rasulullah yang hapus. Muhammad Rasulullah itu Rasulullah yang hapus, lalu diganti, suruh diganti. Baru Ali mau ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, itu peristiwanya. Nah, apakah sampai situ aja tengilnya Suhail? Enggak. Demi Allah, Suhail itu tengil banget. Enggak selesai sampai itu. Setelah selesai nih, udah tanda tangan, habis itu Suhail masukin satu orang ke tempat perundingan, yaitu anaknya, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya Suhail tapi Muslim. Dimasukin ke situ sama Suhail dalam kondisi terikat. Terus dengan petantang petenteng, dia pamer, nih anak gue gitu, mau masuk Islam tapi gue nggak terima. Jadi gue bawa pulang lagi. Dan lu nggak boleh, bahasa kasarnya gitu ya, gitu ya. Lu nggak ada yang boleh ngacak-ngacak. Lu nggak ada yang boleh ini. Perjanjiannya udah deal ya, gitu, kata Suhail. Akhirnya apa? Eh, Abu Jandal ditarik sama Suhail dibawa balik ke Mekah. Pada saat itu Abu Jandal minta tolong sama Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kata Abu Jandal, ya Rasulullah ya, wahai muslimin, apakah kalian mau membiarkan saya dibawa kembali bersama orang-orang musyrik ini gitu, kata kata Abu Jandal. Tapi Rasulullah bilang, bersabarlah wahai Abu Jandal, kata Rasulullah. Bersabarlah. Kalau Umar beda. Jadi ketika itu Abu Jandal tuh diseret sama Suhail. Nah, Umar tuh beda. Kalau Rasulullah bilang, sabar Abu Jandal, sabar. Sungguhnya Allah akan beri balasan yang terbaik. Allah akan berikan pertolongan, kata Rasulullah. Tapi Umar enggak gitu. Umar langsung deketin sambil Suhail jalan, nyeret Abu Jandal, deketin Abu Jandal, dikasih pedang sama Umar, katanya, nih mau nggak? Ini ada pedang nih gitu. Kalau kamu mau, kamu ambil aja, di kamu sabet aja tuh bapakmu itu gitu, kata kata Umar. Tapi Abu Jandal enggak ngelakuin itu, dan akhirnya Abu Jandal pun dibawa, nah, sama Suhail. Jadi dia adalah laki-laki pertama yang diminta uh, untuk dikembalikan ke Quraisy setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati. Nah, udah tuh, Suhail udah pulang. Apa yang terjadi dengan rombongan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang pada saat itu akhirnya ya udah mau nggak mau tidak bisa melaksanakan umroh. Nah, ini ada satu peristiwa menarik lagi. Jadi setelah tadi perjanjian damai itu, Rasulullah tuh kan berarti kesepakatannya harus pulang nih, balik ke Madinah, balik ke Madinah. Tapi gimana cara ngomongnya ke sahabat-sahabat? Akhirnya Rasulullah bilang ke seluruh sahabat, diperintahkan sama Rasulullah bilang, ayo sembelih hewan kurban, gitu. Sembelih hewan kurbannya, dan Rasulullah ngomong sampai 3 kali. Tapi nggak ada satupun sahabat yang melaksanakan. Nggak ada satupun ya, bener-bener nggak ada satupun. Bahkan Abu Bakar, bahkan Umar, semuanya masih dalam kondisi yang kecewa, kayak lagi mimpi, bingung. Kan kita mau umroh gitu, kok kok akhirnya gini, terus buat apa dipotong gitu kan, kita nggak jadi umroh gitu kan. Dan segala macam pikiran-pikiran yang berseliweran. Sampai-sampai 3 kali Rasulullah ngomong, itu nggak ada yang laksanain. Satu pun nggak ada yang laksanain. Lalu akhirnya Rasulullah masuk kembali ke tendanya. Nah, apa yang Rasulullah lakukan? Ini yang jadi satu poin menarik. Jadi inilah gunanya kita punya companion, kita punya partner yang bisa apa ya? Bisa menjadi penasihat yang baik. Dan ini didapati Rasulullah pada saat perjalanan Umroh Hudaybiyah ini. Apa yang terjadi? Jadi pada saat itu yang menemani Rasulullah itu adalah Ummu Salamah. Maka ketika Ummu Salamah mendapati Rasul masuk ke tenda dalam kondisi yang agak jengkel, terusnya cerita, Rasulnya juga bingung, kecewa, kenapa sahabat-sahabatnya enggak ada yang mau mendengarkan. Maka Ummu Salamah bilang gini ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya kau ada Rasulullah, maka keluarlah, jangan bicara apa-apa, eh, bersyukurlah dan sembelihlah hewan kurban, sembelih hewan kurban dan bersyukurlah gitu kan.
Akhirnya Rasulullah langsung keluar tenda, nggak ngomong apa-apa. Beliau sembelih hewan kurbannya, lalu beliau bercukur. Ketika sahabat-sahabat melihat Rasulullah melakukan itu, maka tanpa aba-aba lagi, semuanya langsung melakukan hal yang sama. Mereka semua menyembelih hewan kurban mereka dan lalu mereka bercukur. Sampai-sampai ada yang ribut tuh, cukurannya sampai ada yang ribut. Karena saking berebut mau dicukur duluan. Kenapa yang mereka lihat adalah ini suri Allah dan mereka teladan terbaik mereka sudah mencontohkan. Maka ketika Rasulullah mencontohkan mereka nggak ada cara lain pasti mau ambil keutamanya dan mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan itu. Maka itulah yang terjadi di rombongan kaum muslimin. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Rombongan kaum muslimin kembali ke Madinah dan tidak jadi melaksanakan umroh pada saat itu. Untuk korbannya ditinggalkan di Hudaybiyah. Nah, dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini ada beberapa kemenangan tersembunyi yang nggak akan dilihat sampai nanti terjadi. Jadi setelah pada saat itu sepertinya jadinya umat muslim kalah ya, nggak jadi umroh, terusnya kalau ada yang masuk Islam harus dibalikin, eh, dan banyak lagi kesalahan yang lainnya. Tapi ternyata sebenarnya itu semuanya kemenangan. Misal kita bahas dari satu-satu dulu deh. Kita bahas dari gencatan senjata. Jadi kalau untuk nggak umrohnya udah, gitu udah selesai. Tapi ada gencatan senjata 10 tahun. Ternyata salah satu yang menghambat pertumbuhan Islam pada saat itu adalah karena banyaknya peperangan. Karena kan mereka ada musuhnya nih, musuhnya Quraisy yang akan selalu berusaha menghalangi. Dengan adanya gencatan senjata, ternyata umat Islam itu langsung bertambah banyak sekali. Karena mereka bebas ya untuk untuk tadi untuk berdakwah dan tidak boleh dihalang-halangi karena ada gencatan senjata. Sampai-sampai tadi nanti ketika Fatu Mekah itu peristiwanya yang datang ke Mekah itu udah berkali-kali lipat daripada yang tadi perjanjian Hudaybiyah. Makanya akhirnya jumlah umat Islam itu jadi banyak lagi. Terusnya kedua, dengan adanya perjanjian antara Muslimin dan Quraisy pada saat itu, sebetulnya Quraisy mengalami sebuah kekalahan yang mereka nggak sadari. Kalahnya apa? Jadi dengan terjadi perjanjian seperti itu, dulu itu kan Quraisy menganggap umat Muslim itu yang dipersekusi gitu, yang memang ditindas, tidak diterima. Tapi dengan mereka akhirnya membuat perjanjian damai, maka secara de facto mereka mengakui bahwa Muslimin ini adalah sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang layak diakui, yang patut dipertimbangkan. Maka dengan itu secara de facto kekuatan umat muslim saat itu di Madinah, kekuatan Islam diakui secara internasional. Kalau itu kan internasional ya. Nah, terusnya ada lagi kemenangan Islam dalam berbagai aspek. Contoh lagi misal tadi poin yang harus dikembalikan. Jadi kalau ada yang masuk Islam harus dikembalikan ke walinya kalau walinya nggak setuju. Ternyata Rasulullah juga cerdas di sini. Rasulullah tuh nggak banyak koreksi dan Rasulullah memanfaatkan kesalahan eh, apa ya tadi Suhail bin Amr ketika menuliskan perjanjian tersebut. Terbukti apa? Tadi eh, terbukti pada fase berikutnya ketika ada yang masuk Islam dari golongan Quraisy dan mereka perempuan, walinya minta nggak dikembaliin sama Rasulullah. Alasannya sederhana, karena yang ditulis Arijal gitu. Yang ditulis itu laki-laki. Jika jadi yang ditulis dalam secara internetnya, kalau ada laki-laki yang masuk Islam, walinya nggak setuju, maka dikembalikan. Ini kan perempuan, maka nggak dikembalikan. Terus keuntungan lain berikutnya ini, kita berbicara dari sisi strategi dan intelijen ya. Misal, kalau ada orang Islam, orang Islam itu masuk ke Islam itu bukan karena uang loh ya, bukan karena diiming-imingin harta, tapi karena keyakinan, karena keimanan. Jadi ketika ada seorang yang masuk Islam, lalu diminta sama walinya, dikurung lagi di Mekah, apakah mereka akan jadi murtad? Nyatanya enggak, karena mereka balik lagi, mereka bukan orang yang masuk Islam, bukan masuk karena iming-iming kesenangan dunia. Jadi mereka punya apa daya juang, durability. Maka walaupun mereka di sana, mereka tetap muslim. Dan berarti apa? Kalau kita punya banyak muslim di sana, berarti kan akan ada bisa banyak mata-mata nantinya gitu kan. Kan mereka nggak dikurung semuanya, cuma paling nggak boleh ke Madinah. Nah terusnya
Tapi kalau misal ada seorang muslim yang akhirnya pada saat itu ya dalam kondisi seperti itu murtad, lalu mereka ke Quraisy, buat apa diminta balik? Apa untungnya gitu kan? Itu kan kalau bahasanya ya udah nyampah doang sih gitu. Nggak usah lah, biarin aja ke sana. Nah, maka dari situ eh, ini juga jadi satu nilai keuntungan tersendiri yang banyak tidak disadari sahabat pada saat ketika perjanjian Hudaybiyah ini terjadi. Nah, ini jadi ternyata akhirnya apa hikmahnya? Ternyata dari perjanjian yang kayaknya sangat tidak menguntungkan ini, Allah mengangkat, memberikan banyak kebaikan, banyak kemudahan, dan banyak keutamaan di situ. Jadi ada banyak kemenangan tersembunyi dalam sebuah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dan dari sebuah peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini kita bisa belajar bahwa pertolongan Allah itu datangnya nggak seenaknya itu aja. Bahwa pertolongan itu datang setelah apa? Setelah tadi, setelah ikhtiar yang maksimal, setelah doa yang maksimal, kita bisa lihat bahwa Rasulullah berjalan dari Madinah ke Mekah itu nggak cuma sekedar bermodalkan semangat dan gairah aja, tapi memang ada perhitungan-perhitungan matang, ada cara-cara tertentu. Bahkan kita bisa lihat banyak peristiwa-peristiwa yang dimana Rasulullah menunjukkan kecerdasannya dan kejeniusannya. Dari mulai tadi mempersiapkan perjalanannya, terusnya pakaiannya, terusnya mempersiapkan di Madinah untuk yang menggantikan kepemimpinannya, mengenali siapa saja yang datang untuk apa bernegosiasi dan memahami karakternya. Sampai-sampai ketika Suhail datang itu ya, jadi ada satu yang tadi ketika sebelum diteken tuh perjanjian Hudaybiyah, ketika Suhail yang datang, Rasulullah sampai bilang gini, apa berbahagialah kalian karena urusan kalian bakal mudah. Jadi ya, jadi bahkan di tengah tengilnya Suhail itu ya, Rasulullah sampai bilang, tenang tenang, urusan kalian bakal mudah kalau Suhail yang datang. Karena Rasulullah punya rahasia lain. Karena kan Rasulullah hubungannya sama Allah ya. Beliau tahu rahasia lain yang kita nggak tahu sampai pada waktunya dibukakan sama Allah rahasianya. Dan itu tadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah sebaik-baiknya pembuat makar dan Allah lebih paham mana yang terbaik. Jadi ketika kita mendapati suatu kejadian, maka berbaik sangkalah pada Allah karena Allah punya rencana lain yang boleh jadi lebih baik, lebih hebat, lebih oke dari apa yang ada di kepala kita. Oke, saya pikir undur diri, mudah-mudahan ulasannya bermanfaat, kisahnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.